Baiklah para bapak ibu tamu hadirin undangan, silahkan kita untuk bersiap-siap karena hujan sudah kederas. Kebiasaan sebagai MC nih Pak ya. Justru saya yang pengen closing statement sebenarnya. Tapi jujur ya Pak, ketika udah mulai kita berbincang-bincang nih, saya dan Bapak nih bisa saya bilang ya, kita sepemikiran Pak sebenarnya Pak untuk masalah seperti ini. Bukan berarti karena saya cari muka di depan kamera, enggak Pak, tapi memang jujur aja seperti itu. Kalau bahasa Sintang itu cocok lio. Cocok lio. Liur. Oh, liur. Maksudnya itu sebutan Sintang kan kalau kita pakai aksen Sintang dan logat Sintang, R-nya tidak nampak. R-nya tidak nampak. Jadi cocok lio. Jadi kalau ketemu kawan yang sependapat nih, emang cocok lio gitu nih. Padahal belum bertukar lah. Belum tukar. Kalau jangan Pak, kalau bahaya. Bukan murimnya, sama murim boleh. bukan mahram ya. Bukan mahramnya. Jadi itu Mas ya. Ya. Apa namanya? Kita memang perlu. Ya. Kalau saya sering lah saya sampaikan ya di obrolan yang sebelumnya juga saya kabarkan lah itu. Jadi bahwa manusia yang sempurna itu yang kemudian bersama-sama secara kolektif membangun kesempurnaan. Karena itu tadi sampai bilang bahwa perbedaan itu kemudian saling melengkapi. Ya kan? Kalau misalnya sama, ya nggak bisa kita melengkapi. Misalnya isinya dunia ini laki-laki semua. Bagaimana saling melengkapi kan? Kan nggak bisa. Kita nggak bakalan tahu hitam kalau nggak tahu putih gitu kan? Ya kan? Tidak ada hitam ketika tidak ada putih. Iya. Tidak ada kaya ketika tidak ada miskin. Kan? Nah itu dia. Nah, itu nilai-nilainya kan begitu. Nilai-nilai itu. Luar biasa Pak Eko. Agak kering kita ngopi dulu boleh ya Pak? Silakan. Pas-pasan dulu dong Pak, juga sekalian dong. Nah, Arabikanya tadi dari depan itu luar biasa. Tapi sampai lebih menyukai Robusta kan? Robusta kita udah ngomong di depan tadi. Ketika cium aja udah, ini Arabika. Meskipun itu tapi tidak yang namanya kopi ya emang enak sih Pak. Karena waktu awal-awal Sintang mulai ada teman-teman bikin coffee shop. Teman-teman suruh saya coba jadi tester. Oh gitu. Saya coba gini. Ini karena selera kan beda-beda gitu kan, nggak bisa disamain. Tapi sedikit-sedikit kawan panggil, coba. Kawan panggil, coba. Jadi tahu nih mana Robusta, mana Arabica. Kalau aku gitu. Kayaknya belum bisa dah kayak gitu. Misalnya mencium itu. Jadi aku ngopi itu ya karena memang biar enak merokok. Gitu sama jadi, kita rokok juga. Jadi kalau hanya air putih Mas. Ya. Itu rasanya nggak enak merokok itu. Iya. Aku butuh temennya kopi. kurang. Temennya kurang. Tapi ngomong-ngomong orang dinas kesehatan merokok juga ya? Oh nggak apa-apa. Kadis saya kan juga ya. Kemarin aja ketahan. Nanti ini dirasani pula deh. Nggak apa-apa. tapi nggak. Artinya gini Mas. Saya pernah membaca nih artikel kan. Ya. Maka kemudian saya bisa atau berani mengatakan saya merokok demi kesehatan. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu, Pak? Ada artikel, Mas, yang menyebutkan bahwa defisit anggaran BPJS Kesehatan itu ditambal dengan cukai rokok. Jadi saling melengkapi lagi ya. Kan aku melengkapi ya. Sama dengan aku merokok demi kesehatan toh. Iya, betul sih. Karena cukainya untuk jauh juga ya. Kalau katanya merokok itu membunuhmu, tapi cukainya menghidupi. Iya, benar. Jadi keren ini Pak. Implementasinya udah sampai sana Pak ya. Kok saya enggak ya? Ya, cuma sekarang kan enggak udah diganti toh. Menyebabkan kanker tenggorokan apa itu kan. Kalau dulu sebelum itu kan merokok membunuhmu. Iya, membunuh. Mau ku tambahi bawahnya. Tapi cukainya menghidupi. Iya. Tanda kutip tapi. Ya itu tadi. Iya. BPJS Kesehatan aja defisitnya ditambal dengan cukai rokok. Dengan cukai rokok kan. Ada tuh bisa dicari itu di ini. Gitu rupanya. Baru tahu saya Pak. Saya orang kesehatan juga. Cari aja nanti di internet itu. Iya. Bahwa cukai rokok itu untuk menambal defisit itu kesehatan itu. Nah, jadi waduh. Terus selain itu lagi Mas, misalnya apalah kegiatan yang kemudian memang konstruktif bagi Sintang ini. Kebetulan saya juga masih dalam arti kata bisa dibilang menjadi konsultan sih Pak. Bahasanya kerennya konsultan. Keren sekali ini tadi main musik ya, farmasi nih tenaga kesehatan. Habis itu pelestari budaya, ya. Terus sekarang konsultan bidang apa ini? Konsultan ya bukan konsultan yang sampai untuk yang proyek apa enggak. Maksud saya konsultan di sini saya lebih ke thinker di sini Pak. Pemikir. Ini kebetulan aku mau bikin ini. Apa tuh? Think tank. Think tank apaan Pak?
tuh? Think tank ya. Kebetulan kan saya acara organisasi, gitu? Bukan think tank, artinya kelompok pemikir ya. Yang itu nanti isinya adalah para pakar di bidang. Wah, gila, ngeri banget. Ya, para pakar. Mas Eka aja saya bilang pakar musik dong. Oh iya. Lu kan pemusik. Iya. Ketua apa? Komunitas musisi Sintang. Ketua komunitas musisi Sintang. Pakar juga itu. Iya. Nah, itu bisa saya masukkan ke think tank, kelompok pemikir toh. Yang muaranya nanti membantu percepatan atau mengakselerasi pelaksanaan tugas pokok organisasi saya. Oh gitu Pak ya. Ketika pelaksanaan tugas pokok itu terakselerasi atau mungkin tersempurnakan atau mungkin apalah gitu ya, kan artinya tujuan organisasi akan segera tercapai. Iya pastinya. Kan itu. POAC-nya jalan. Jadi ya POAC, planning, organizing, actuating, controlling, terakhir evaluasi. Ya. POAC. POAC. Ya. POAC itu POACE kan itu. Nah itu yang saya coba gagas, mungkin nanti saya masukkanlah sampean itu. Tapi saya bukan pakar Pak. Ya apa dulu nih, konsultan apa dulu tadi? Jadi kan saya tuh lebih gini Pak, ketika ada pelaksanaan acara, kegiatan gitu, kadang saya ditunjuk, bahasanya kita kayak tim ide cerita gitu kan, tim kreatif gitu. Jadi saya bantu pemikiran di bidang itu. Misalnya dalam pelaksanaan ada kegiatan IO semodel seperti itu, tapi kalau dibilang IO saya belum. Saya nggak mau bilang kalau saya sudah sampai sana, belum, karena memang belum sih. Tapi ketika melaksanakan kegiatan yang sifatnya sistem kerja IO, udah saya laksanakan seperti itu Pak. Dan itu udah bertahun-tahun yang lalu juga sudah saya mulai seperti itu. Jadi sudah sempat ini. Tapi konsultan tadi ya? Iya. Hanya memberikan konsultasi. Dan kebetulan tidak kemudian menggarap. Menggarap pernah Pak. Udah di Expo berapa kali? Expo Sintang. Kebetulan yang di stadion. Mana? Oh, bukan di Lapter itu bukan? Yang di Lapter, oh bukan. Kita yang di masih Expo Sintang kan memang tetap di stadion Pak ya, Stadion Banding ya. Kita sayang 2020 nggak ada ya. Sayang 2020 nggak ada. Itulah. Jadi aku nggak ngalamin. Iya, karena yang Expo yang di Lapter itu kan itu vendor pihak ketiga, bukan dari pemerintah daerah. Kalau kemarin kebetulan saya dari pemerintah daerah, diajak sama teman-teman bagaimana kalau pakai ini gitu kan saya. Dan ketika saya coba sumbang pemikiran, dan saya diletakkan juga kebetulan di state manager, kemudian juga di seksi acara gitu kan. Kita dibagi tim segala macam. Dan juga di ulang tahun Sintang waktu itu, tanggal 10 Mei. Dan 10 Mei ke depan nanti kita bakalan ulang tahun lagi untuk Sintang. 10 Mei kemarin? 10 Mei kemarin kita hanya syukuran. Hanya ada tas syukuran karena bertepatan juga dengan bulan puasa waktu itu. Dan juga kita udah COVID gitu kan, udah diserang COVID waktu itu. Udah sejak Maret ya? Iya, udah sejak Maret. Ya. Jadi lebih ke seperti itu Pak. Jadi ketika dibutuhkan saya siap nyumbang pikiran dan tenaga. Tapi saya hanya memberikan opsi, bukan berarti pemikiran saya harus dipakai, itu enggak. Gitu kan, ketika saya diperlukan saya coba kasih sumbangsi. Ya alhamdulillah kalau diterima, kalau enggak ya kita cari bersama-sama gitu kan, lebih enak gitu kan. Ya artinya kalau konsep saya tadi kan, tim itu kan tidak hanya satu bidang kan, banyak bidang. Jadi terdiri dari pakar-pakar yang kemudian nanti diselaraskan dengan tujuannya ke organisasi saya. Iya, kan? betul. Jadi apa yang mau yang mau dilakukan ini apa? Terus nanti mungkin ada saran-saran yang dari bidang tertentu pastinya. Apa gitu. Nah, itu untuk membantu itu aja. Kita sih biasa seperti itu Pak memang. Jadi ketika kita dipanggil misalnya atau kita mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain, kita nih sumbangsi pikiran, kasihkan planning, kemudian kita juga coba kasihkan kreatifnya gimana nantinya. Terus kita konsultasi sama-sama nih. Sama-sama kita ambil keputusan memang sama-sama. Jadi bukan hanya dari satu pihak keputusannya gitu kan. Tujuan kita di tim adalah kan bekerja sama intinya gitu kan. Betul. Bukan berarti ini ditunjuknya seorang ketua atau pemimpin itu adalah pengambil keputusan. Berdasarkan hasil yang sudah ditunjuk bersama. Yang atas saran-saran yang sudah diberikan para pakar itu tadi. Iya. Kalau misalnya kita masih bersifat dengan diktator, anggaplah seperti itulah ya, di suatu organisasi. Untuk apa ada organisasi kalau kita untuk mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan orang lain dan juga pemikiran orang lain gitu kan. Intinya seperti itu. Padahal ada pendapat-pendapat. Ada pendapat yang mungkin bisa lebih baik dari pemikiran kita gitu kan. Itu udah pasti itu. Ya itulah. Jadi organisasi itu memang pemberdayaan sumber daya manusia. Iya. Itu bukan
bukan eksploitasi. Ya, kalau sudah mengeksploitasi lain cerita. Ya, itulah kalau Ini kembali lagi pembicaraan kita yang sekarang itu balik lagi yang ngomong kita tadi, Pak. Apa itu? Yang tentang manusia dengan manusia. Bagaimana manusia berhubungan, berkomunikasi dan juga yang lain sebagainya. Yang tadi itu udah kembali lagi seperti itu. Perbedaan kesamaan itu tadi kembalinya ke situ lagi. Karena memang itu saling terkait. Ya. Nggak bisa Homo ini. homini socius. Homo homini socius. Bukan Homo homini lupus. Bukan Homo homini lupus. Oke, saya ingat. Jadi Homo homini lupus itu artinya cara pandang kepada kehidupan sosial masyarakat, kehidupan sosial manusia, yang kemudian persaingan atau kompetisi alamiah, itu dipandang sebagai manusia itu saling menikam, saling menjatuhkan. Nah, tim kreatifnya jangan lupa dicatat sama artinya biar orang-orang yang nonton tahu di bagian sini. Ini, Mas, aku tuh sebetulnya hanya copy paste aja. Oh, nggak apa-apa, Pak. Kan banyak orang yang nggak tahu loh, Pak. Bapak adalah sebagai penyampai kami. Kebetulan saja aku pernah baca kan. Iya. Karena pernah baca, makanya aku bisa bunyi. Nah, itu. Jadi copy paste aja. Copy dari copy dari sana, maka aku paste di sini kan. Nah, kekurangan saya adalah saya kurang baca, kurang suka baca. Bapak adalah ini saling melengkapi kita berdua. Jadi Homo homini lupus itu artinya kompetisi alamiah itu dipandang sebagai manusia itu kemudian saling menjatuhkan, saling menikam gitu kan. Padahal kalau pakai kacamata Homo homini socius, bahwa manusia itu makhluk sosial, ternyata kehidupan sosial itu memang kehidupan sosial itu memang seperti itu. Artinya kalaupun ada persaingan itu konsekuensi dari eksistensinya manusia yang kemudian sama-sama hidup berdampingan. Maka ketika ada seleksi alamiah ya begitulah adanya. Iya, pastinya. Artinya kemudian kalau pakai Homo homini socius bahwa ya memang manusia itu perannya beda-beda. Ya. Sekarang misalnya di dalam Kabupaten Sintang saja, kalau semuanya perannya itu tenaga farmasi. Terus kalau mau pengen beli sosis bakar, siapa yang mau jualan? Semuanya tenaga farmasi kan. Malah jualan obat ntar. Makanya berarti kan harus ada peran yang jualan sosis bakar. Ada orang yang penggali kubur. Masing-masing sudah diciptakan berdasarkan tupoksinya. Ada yang mungkin tenaga farmasi nyambi jadi IO. Nyambi jadi seniman. Kan gitu. Lah kalau nggak ada itu nanti siapa yang melestarikan budaya kan gitu. Iya. Jadi itu, Mas. Oke lah. Rencana. Sebentar, Pak. Kebetulan saya lupa sebut. Saya nyambi juga jadi MC, Pak. Oh gitu. Promo lagi. Ya. Berarti aku pun bisa lah ya. Bisa. Semua bisa. Asal ada kemauan. Berarti aku nyambi MC, nyambi sebagai broadcaster juga bisa. Atau influencer. Influencer lebih bagus sih. Aku lebih memilih influencer sih ya. Influencer bakalan terbiasa menjadi seorang broadcaster nantinya pasti, Pak. Oh gitu. Tenang aja. Kalau broadcaster itu yang kayak mana? Penyiar. Oh, penyiar. Kondisi kita berdua, saya narasumber, Bapak sebagai seorang. Enggak sih, aku pengennya bukan aku pewawancara sampai yang tak wawancara enggak. Nah, aku pengennya ngobrol aja. Iya, dengan ini kondisi kan seperti ini bisa dibilang secara tidak langsung melatih diri sendiri, Pak. Oh, gitu. Entah misalnya saya nggak ngerti nih soal kayak gitu kan. Tapi dengan Bapak ajak ngomong, saya mancing ngomongan, jadi terbiasa. Gini terus, saya pasti lama-lama berani jadi MC, lama-lama berani jadi broadcaster gitu kan. Oh, gitu ya. Pasti, Pak. Pasti intinya kita belajar sesuatu yang tidak biasa kita lakukan itu dari kehidupan sehari-hari. Oh iya. Jadi ini kita jadikan kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita menuju ke sana, toh? Kalau kita sedang menuju ke sana, jadi kita ambil ilmu itu memang dari kehidupan kita. Saya belajar MC bukan dari ketika saya pengen jadi MC, enggak, Pak. Saya awal mula saya. Jadi bukan orientasinya, aku pengen jadi MC. Enggak ada. Saya enggak ada pemikiran seperti itu. Tapi berperilaku sehari-hari adanya kegiatan saya sehari-hari. Ketika saya berbicara di depan orang ramai, ketika saya sebelum saya jadi MC ya. Ketika saya berbicara di depan orang ramai, kemudian saya berbicara dengan orang lain, saya bicara dengan rekan seperti Bapak juga gitu kan. Itu secara enggak langsung melatih.
Gitu kan, berdasarkan kehidupan sehari-hari kita. Kemudian memberanikan diri untuk membawakan acara misalnya dengan kapasitas kita yang masih belajar. Ketika yang namanya mencoba ini kita harus maklum loh Pak ya, yang namanya mencoba gitu kan. Kekurangan. Ada nggak pengalaman? Oh pasti lah Pak gitu. Nggak pengalaman yang bagaimana gitu. Nah, yang buruk apa yang baik ini? Biasanya orang itu menyukai cerita yang yang baik. Kira-kira lucu atau ya yang kejadian yang agak-agak gimana gitu ya. Banyak sih Pak sebenarnya. Tapi kalau saya jabarkan agak susah juga sih Pak. Gitu. Panjang bakalan ceritanya kita ini. Gitu. Nggak cukup 1 jam gitu. Ya nggak apa-apa. Kita sampai besok lagi pun nggak apa-apa. Waduh. Boleh sih ya. Besok harus kerja ya. Nggak apa-apa, saya aman. Jadi sebenarnya kalau cerita-cerita untuk masalah lucu, mungkin yang aneh, itu banyak sih sebenarnya Pak. Cuman mungkin udah saking banyak yang numpuk di kepala saya gitu kan, saya nggak bisa ceritain mungkin karena lupa atau apa gitu Pak. Itu yang udah yang dari salah penyebutan, kemudian lidahnya belipat, ini kita bahasa orang nih Pak. Aku juga sering kayak gitu. Jadi misal nyebutin kalimat, karena otak biasa kan MC ini udah mikirin dulu apa yang bakalan diomongin gitu kan. Pikiran sudah di depan. Tapi mulut masih di belakang. Jadi berlipat-lipat ya. Saya pernah kejadian itu Pak. Jadi otak saya udah mikir karena kondisi hujan waktu itu ada di acara wedding gitu, pernikahan. Itu kondisi pengantinnya itu memang acaranya di outdoor. Jadi kita udah di outdoor hujan. Wah, itu. Tapi memang udah planning ya, planning B-nya. Planning B-nya kan itu udah kita siapin bahwa bakal ada pelaminan yang udah tertutup. Jadi otak saya tuh udah mikir tamu undangan, keluarga besar dan juga pengantin itu bakalan pindah ke belakang. Karena hujan deras. Tapi saya sebutinnya lain Pak. Baiklah para bapak ibu tamu hadirin undangan, silahkan kita untuk bersiap-siap karena hujan sudah kederas. Saya langsung terdiam. Kederas, mikirnya ke belakang dan deras tadi hujannya udah deras. Jadi digabungkan menjadi hujan kederas saya bilangnya. Hujan deras ke belakang. Itu dia, itu salah satu bagian dari ketika saya MC itu Pak. Tapi saya pikir orang-orang tahu lah ya. Itu sih mungkin skip saja. Jadi tapi itu jadi bahan saya gitu kan. Dan juga teman-teman yang ngeh gitu. Tadi nyebut apa Dol katanya. Kederas. Tetap nggak bisa MC kampung nih gitu mereka bilang. Nggak bisa dielak Pak. Aku pengen nanya lagi nih Mas. Ya. Mas Bedul sebagai warga Kabupaten Sintang. Saya pengen tahu ya. Artinya saya pengen otokritik lah ya. Ya, siap. Atau saya pengen mendapatkan kritik-kritik ya. Kritik itu kan boleh-boleh saja. Ya. Artinya kritik membangun. Justru manusia, organisasi itu membutuhkan kritik agar semakin di masa mendatang itu semakin baik kan gitu. Iya. Saya pengen nanya, Mas Bedul selama ini melihat sosok tentara. Gitu. Sosok tentara, terus kemudian takut saya keluar dari sini nanti. Enggak, artinya ini aja apa? Ya, tujuan saya kan itu ya. Artinya membenahi lah ya. Iya. Kritik kan boleh saja toh? Iya, pastinya. Mungkin udah jadi rahasia umum lah Pak ya. Kalau misalnya bahwa pandangan masyarakat terhadap anggota TNI itu garang gitu kan. Ngeri gitu. Yang pasti ya kalau kita ambil positif tegas gitu kan, disiplin apa segala macam itu udah pandangan umum. Bahkan tadi waktu yang pertama ditelepon bahwa ini Dol ikutan podcast sama Pak Dandim. Hah? Kita ngomong tentang apa nih Kak? Temanya gimana? Kebiasaan langsung kan. Tapi sama Pak Dandim nih. Sebelumnya kan udah lihat toh? Iya, udah lihat itu kan si Kepli kemarin Pak Sinto juga kan, kepala dinas juga kan. Jadi pemikirannya terus ini kalau kita podcast sama Pak Dandim nih apa yang kita bahas, makanya saya tanya temanya gimana, terus apa lagi yang kita bahas gini lah pokoknya kan panjang lebar. Jadi saya bertanya sebelum kita podcast tadi Pak. Rupanya ketika dibilang sama Eka dia lebih pengen santai, yang lebih memang kayak ngobrol biasa. Kebetulan pas saya datang lagi kita ketemu di depan, ya memang seperti itulah adanya gitu. Podcast ya ngobrol. Nah ngobrol biasa aja, jangan sampai yang sifatnya ada formal gimana gitu kan. Itu udah jadi udah kayak mindset gitu Pak. Ketika kita berhadapan dengan
ya kita jauh dari Bapak yang seorang komandan gitu ya. Seorang komandan, jauh dari seperti itu. Bahkan ketika saya berhadapan juga dengan seorang prajurit yang bakalan podcast sama saya gitu, mungkin sifat saya juga berbeda. Mungkin karena perlakuan saya ketika kayak saya juga diberi rotasi gitu kan, di kantor gitu kan, beri rotasi. Jadi kebiasaan yang sudah dilakukan itu kan kadang terbawa sampai keadaan seperti ini. Padahal tujuannya cuma podcast doang gitu kan. Nggak, aku pengen tadi menyorot yang tadi komandan itu kan. Iya. Oke, komandan itu memang asal kata dari komen ya. Komen itu kan perintah. Ya, komen, perintah. Berarti commander itu pemberi perintah. Ya, pada saat memberikan perintah memang harus tegas, harus sedemikian agar dilaksanakan kan itu. Ini perlu ini wajib nih, karena nih di bagian ini yang bakalan didengar orang-orang ini. Ini nih. Nggak, artinya begini, bahwa komandan juga manusia. Iya. Enggak itu. Iya. Artinya di dalam organisasi memang atau ilmu kepemimpinan lah, kepemimpinan secara universal, enggak hanya komandan sih ya. Iya. Artinya misalnya semua leader dan juga pemimpin ya. Ya, leader. Ya, kepala dinas kah? Ya, apalah segala macam lah. Ya. Pokoknya pimpinan organisasi itu ya dia harus bisa berperan sebagai komandan, pemberi perintah, harus bisa berperan sebagai orang tua. Ya. Ngayomi gitu kan. Berperan sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai sahabat. Ya. Ketika misalnya awak organisasi mungkin sedang ada permasalahan, berarti ya kita harus bisa menjadi sahabat yang kemudian menjadi samudra bagi segala. Samudra itu menerima segala. Iya, menerima segalanya. Enggak, aku copy paste lagi. Tapi saya belum baca gitu kan. Enggak. Ini Bapak yang nyampaikan. Bukan, ini copy paste dari lagunya Iwan Fals. Judulnya? Jadi, judulnya Cemburu. Cemburu pada samudra. Karena selalu bergerak dan menampung segala. Waduh. Coba samudra itu mana dia pernah protes kan? Nggak pernah ngeluh, dia terima semuanya. Iya, gitu. Sungai-sungai datang membawa segala ya. Masuk list cemburu. Iwan Fals. Cemburu pada samudra yang selalu bergerak dan menampung segala gitu. Iya. Nah, itu. Jadi itu yang komandan ya. Terus kemudian yang tadi garang segala macam. Ya. Cobalah Mas Bedul bayangkan kalau misalnya tentara itu nggak garang nggak seram ya musuh nggak takut. Ya itu Mas Bedul aja ya. Coba. Iya. Kalau pernah berkelahi nggak? Pernah Pak. Coba walaupun badannya seperti ini, pada saat berkelahi kan berusaha dibesarkan, naikin dada, biarpun nggak ada isinya. Setidaknya ada upaya untuk memberikan efek gentar kepada lawan kita kan. Ya itulah kira-kira. Tapi ya memang bahwa seramnya tentara itu ya kepada lawannya. Kondisional kan? Seperti itu. Kalau ternyata sekarang saya duduk bersama dengan bukan musuh saya, ya ngapain aku? Iya. Kan nggak tepat sasaran. Iya kan, betul. Ya, ketika aku sama Mas Bedul adalah teman saya. Iya, siap. Sesama generasi milenial. Generasi milenial. Hampir seumuran kita. Iya. Itu. Jadi itu Mas ya. Iya. Organisasi saya ya seperti itulah ya. Hanya ketika sasarannya adalah masyarakat ya, kita kan memang kesatuan. Kalau saya sebut Mas, saya sampaikan mungkin ini biar kita semuanya juga tahu lah ya. Kawan juga tahu kan di sana kan. Bahwa Angkatan Darat itu ada komando utama. Salah satunya komando utama adalah Kodam. Komando Daerah Militer. Di bawahnya ada Korem, di bawahnya ada Kodim, di bawahnya lagi ada Koramil. Koramil itu isinya adalah Danramil dan para Babinsa. Nah, itulah garis depannya. Kesatuan Komando Kewilayahan, Mas. Kesatuan Komando Kewilayahan ya. Kesatuan Komando Kewilayahan itu mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil. Paling depan itu adalah Babinsa itu. Ya. Nah, kenapa dinamai Komando Kesatuan Wilayah? Dia bertugas pokok melaksanakan pembinaan teritorial, Mas. Teritorial memang daerah ya. Ya, jadi apa sih yang dinamakan pembinaan teritorial itu? Ya singkatnya begini, Mas. Kita itu bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap 3 aspek. Geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat. Ya. Nah, harapannya apa? Kenapa sih kok 3 aspek itu harus dibina?
agar geografi itu mewujudkan ruang kejuangan. Ya. Kalau manusianya demografi tadi membentuk alat kejuangan. Alat kejuangannya ya. Kemudian kondisi sosial tadi membentuk kondisi kejuangan. Yang bagaimana? Yang tangguh. Jadi geografi, demografi, dan kondisi sosial tadi dibina agar membentuk ruang, alat, dan kondisi kejuangan yang tangguh. Iya. Kemudian yang berikutnya memanunggalkan TNI dan rakyat. Nah maksudnya memanunggalkan nih. RAK kejuangan dan kemanunggalan TNI dan rakyat tadi itu tujuannya apa sih? Oh ternyata untuk kepentingan pertahanan negara, Mas. Gitu. Terkait dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang itu memuat tugas pokoknya TNI, baik di operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Nah, pada istilahnya konteks operasi ini ya, dua jenis operasi ini diharapkan 3 aspek tadi itu berpihak kepada kita. Nah itu makanya sebelum digunakan kita bina dulu agar mereka berpihak kepada kita pada saat melaksanakan tugas operasi itu. Iya. Nah, kira-kira begitu, Mas. Ya. Sebelum ini pernah tahu nggak? Apa tuh, Pak? Ya, itu belum tadi. Pernah, Pak. Nah itu makanya. Iya. Gunanya kita ngobrol itu. Jadi biar masyarakat pada tahu. Saya tunjuk kamera terus. Memberikan informasi-informasi kan. Iya. Ya kita manfaatkan perkembangan teknologi. Iya, perkembangan teknologi dan zaman ya. Perkembangan gaya komunikasi. Ternyata gaya komunikasi sekarang kok ada yang dinamakan podcast. Iya. Kalau aku tanya Mas Eka itu katanya podcast itu ini apa namanya? Media komunikasi yang sebetulnya di alat komunikasi merek tertentu gitu kan. Tapi kemudian sekarang udah meluas. Ya, walaupun dinamakan podcast tapi terus kemudian berkembang gitu. Jadi itu sebetulnya kembali ke yang tadi adalah orientasi saya kebermanfaatan, Mas. Jadi bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Ya balik lagi kita ke awal tadi ya. Walaupun kecil, Mas. Walaupun kecil, yang penting memberikan kebermanfaatan. Betul. Jangan sampai kita jadi orang yang kehadiran kita pun nggak diharapkan. Iya kan? Jadi berhubung dengan tadi kebermanfaatan tadi, Pak. Kebetulan kan ada perkataan Rasulullah ini. Nah ini kita ada sedikit nyerempet soal itu. Karena ini suatu kalimat yang selalu dipesankan orang tua saya, almarhum bapak saya itu. Beliau Pak Mas'ud ya. Pak Mas'ud tahu ya. dulu kepala apa tuh? Terakhir kepala Bapenda. Dispenda. Badan Pendapatan Daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Itu beliau dulu jauh waktu saya masih SD, beliau pernah tulis di buku angkatannya, angkatan mereka Spama kalau nggak salah. Beliau tulis itu berdasarkan kutipan lagi. Beliau juga kutipan itu perkataan Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dalam arti kata bukan dimanfaatkan, tapi memiliki diberdayakan, memiliki banyak manfaat dalam arti kata sekecil apapun dia bisa berguna untuk orang lain. Bukan berarti dengan kondisi dia yang terpuruk gitu. Tapi dengan kondisi dia mampu, dia bermanfaat untuk orang lain. Itu yang jadi patokan saya selama ini. Kenapa saya gandrungi bidang ini, bidang ini luar gitu. Biasa. Ketika saya bisa bikin baju, kawan-kawan perlu, saya punya manfaat untuk mereka. Ketika kawan pengen MC, saya punya manfaat untuk mereka gitu kan. Terus juga di bidang seni seperti itu juga keadaannya. Makanya itu udah benar-benar tertanam sih sama saya. Itu gini, Mas, kalau menurut saya ketika memang benar sih itu. Ketika orang orientasinya adalah kebermanfaatan. Ya, misalnya saya nih, Eko Bintara, dimanapun berada, nggak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, posisinya di mana, itu harus memberikan manfaat. Nah, kalau orientasinya ada seperti itu ya, semua orang orientasinya seperti itu mau nggak peduli dia sudah pensiun kayak. Nah, itu dia Pak. Asal nyawanya masih nyangkut di badan, dia akan berupaya untuk memberikan kebermanfaatan. Pasti. Mau kakinya tinggal satu, mau dia udah pincang kayak. Iya. Tapi selama nyawa saya dikandung badan,
ya udah saya harus memberikan manfaat-manfaat. Betul itu Pak. Kalau misalnya katakanlah misalnya sekedar rokoknya jatuh kita ambilkan. Nah itu kan manfaat juga. Ada value di situ jadinya kan. Ada suatu nilai yang diambil dari kemanfaatan diri kita sendiri kepada orang lain. Balik lagi ke tugas dan peran dan juga tugas pokok dari rekan-rekan TNI tadi kan, TNI AD gitu kan. Itu kebermanfaatan tadi bakalan ada satu value yang bakal keluar dari situ kan Pak ya, satu nilai dari situ. Dan itu benar-benar memang seperti saya bilang tadi lah Pak, kita berdua ini cocok Leo gitu. Cocok Leo ya. Ya artinya kalau coba misalnya katakanlah nggak usah yang terlalu luas lah. Di Sintang sendiri lah misalnya. Kalau semua orang Sintang orientasinya adalah pengen memberikan kebermanfaatan. Mungkin kita nggak punya lagi celah untuk bisa berbuat, nggak mungkin rebutan orang. Jangan itu punya itu ranah saya. Enggak ini saya juga pengen berbuat. Udah habis. Misalnya ada jalan berlubang gitu kan. Mungkin nggak perlu kita nunggu anggaran dari pemerintah. Kapan pemerintah nambal? Ketika semua orang ingin berbuat, barangkali ada ide, udahlah, ayo kita ini, karena semua orang pengen memberikan manfaat, ayo kita iuran lah, setiap bulan 50.000 misalnya. Wah terkumpul lah penduduk sama-sama Sintang, kan? Penduduk Sintang ini berapa? 471.000 kira-kira segitu. Kurang lebih segitu. Katakanlah dewasanya itu separuhnya, katakanlah 200.000 Mas, kali 50.000 berapa itu? 10 miliar. 10 miliar itu kalau misalnya dibangunkan jalan lah gitu kan, itu mulus. Yang kualitas jalannya itu sampai mungkin katakanlah 100 kualitas tahun. grade A. Iya, usia pakainya 100 tahun misalnya. 100 tahun mungkin bisa. Itu dapat berapa kilometer? Itu baru 1 bulan. Bulan Februari. Nanti bulan depan iuran lagi 50.000, 10 miliar lagi, bangun lagi. Wah, itu keren itu. Itu seandainya semua orang orientasinya adalah memberikan kebermanfaatan. Bukan sebaliknya. Kira-kira apa yang bisa kuambil dari sini? Itu memanfaatkan. Itu bukan memberikan kebermanfaatan, tapi memanfaatkan. Dan kadang ada juga Pak ya kondisi ketika kita memberikan manfaat pada orang lain, justru orang lain memanfaatkan kita. Kadang ada kondisi seperti itu gitu ya. Ya memang manusia itu macam-macam sih. Iya macam-macam. Meskipun tidak semua gitu. Ada lah seperti itu. Tapi ya kita harap maklum sih, nggak yang harus bagaimana juga gitu kan. Ini kayaknya kru nih sibuk sekali nih ya. Iya kayaknya baterainya udah mau habis. udah berapa jam nih? Durasi kita udah berapa lama nih? Sudah berapa lama Mas Eka? ada kode dari kawan-kawan nggak gini-gini biasanya depan TV Pak, biasanya gini-gini. Ini atau nggak gini-gini 5 menit lagi gitu ya. Sebetulnya asik ini. Asik Pak. Karena yang yang penting kan kita ingin lah ya, punya keinginan untuk memajukan Sintang. Kalau Sintang maju berarti Kalbar juga maju. Kalau Kalbar maju berarti Indonesia maju dan seterusnya. Artinya hal besar itu memang terdiri dari hal-hal kecil. Atau let us always give a small step for the giant step. Apa itu? Biarkan orang itu memberikan langkah kecilnya untuk sebuah langkah yang lebih besar lagi. Itu kira-kira. Jadi Eko Bintara 2021. Enggak, maksud aku copy paste. Copy paste lagi. Oke, nanti kalau ditulis Eko Bintara 2021, kamu kok copy paste punya aku? Aduh. Bahaya ini. Itu mencuri kekayaan intelektual orang lain. Ini hak cipta intelektual gitu. Bahaya kalau udah dipatenkan ya. Jangan lupa nanti kalau Menara Band udah bikin lagu harus dipatenkan Pak, harus diciptakan ya. Jangan lupa itu. Bang Eka siap tuh bantu katanya. Ciptakan lagu untuk saya lah. Siap, saya siap bantu. Tapi yang tentang apa nih? Kalau tentang cinta-cintaan kayaknya udah nggak cocok lah. Masa aku nggak cocok lagi? Nggak cocok. Muda sih masih cukup. Cuman kok udah ada pasangan gitu. Ya aku kan cinta sama anak istriku juga. Iya betul sih, betul. Cinta kepada sesama. Bukan asal jangan cinta sesama jenis itu jangan main. Ya enggak artinya. Enggak, sekarang kan ada saya pernah lihat quote itu begini. Let us be kind to everything that lives. Jadi mari kita berbuat baik kepada apapun yang hidup. Segalanya yang hidup.
sebetulnya batu pun hidup. Iya. Batu kan bertasbih kepada Allah kan. Iya. Itu. Iya. Bumi, pohon, gunung, sungai, semuanya bertasbih. Kan? Iya. Ya, artinya berbuat baiklah kepada semuanya yang hidup. Ya, semuanya hidup. Ya, artinya apa? Ya kita memang harus berbuat baik kepada seluruhnya lah ya. Artinya misalnya kepada pohon ya jangan sembarang ditebang ya kan. Kalau ditebang ya ternyata semesta itu juga merespon stimulus kita secara jujur sesuai dengan apa yang kita berikan kan. Ketika kita memberikan sesuatu yang negatif ya mereka akan memberikan negatif. Sudah banyak buktinya gitu kan. Ya kita tebang-tebang pohon banjir ujung-ujungnya kita gitu. gali-gali gunung longsor. Ya udah. Jadi alam itu melakukan hal sesuatu yang merugikan kita berdasarkan stimulus. Berdasarkan apa yang kita lakukan juga gitu kan intinya. Gitu. Ini luar biasa sekali kita berdua nih Pak. Ya, dari sudah berapa lama Mas? 1 jam. Sudah 1 jam. Mungkin biar enggak ini. Editor nanti nggak bingung bagi part kan. Mungkin kita sudahi dulu lah Mas ya. 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Itu punya orang lain. Itu kekayaan intelektual orang lain. Kalau kayaknya Pak Eko ini harus bikin sudah opening ada. speech. Sudah ada. Udah ada ya? Tapi enggak itu closing sih. Oh, di closing ya. Oh, gitu. Kalau di opening kayaknya nanti mungkin kita pikir dulu lah. Sambil kalau milenialnya juga boleh. Enggak, aku closing statementku pun closing yell lah. Closing yell gitu Pak ya. Itu pun belum hafal juga aku. Artinya aku sambil mikir-mikir gitu. Oh gitu ya. Berarti udah ditetapin nih closing statementnya ya. Tinggal disampaikan terakhir nanti gimana. Sudah, closing yellnya gini Mas. Gimana? Let us keep humanize human with humanity, humaniora gitu. Jadi gitu. Mari kita menjaga atau mari kita pelihara semangat untuk memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Oh gitu ya. Kalau gitu saya ambil humanioranya aja Pak. Kepanjangan saya nggak apa-apa nanti. Ya nanti aku dulu yang ngomong. Siap. Humaniora gitu. Oke, siap. Oke lah. Yang jelas. Berarti kita sampai di sini aja ya. Masih pengen sih sebenarnya. Kasihan kru. Biar cukup dibagi duanya atau? Oke, siap. Part 1, part 2. Betul. Dari hobi terus dunia seni, kemudian apalagi tadi Pak ya? Profesi, kemudian vaksin, kemudian sampai ke kehidupan. Nilai-nilai. Tapi saya pikir gini ya. Mungkin ada orang, kamu pakai filosofi. Loh, ya filosofi itu penting. Iya. Ya. Loh kalau kita nggak punya filosofi ya, filosofi hidup, prinsip hidup, setidaknya diri kita pribadi lah. Ya. Kalau nggak ada, terus tuntunannya apa kan? Iya. Jadi memang harus ada filosofi kan. Kita harus berpikir radikal. Ya, radikalnya dalam arti apa lu nih? Enggak, asal kata radikal itu kan radic. Bahasa Inggris kan. Itu artinya Mas, saya pernah baca, nanti carilah di internet itu. Ada 3 gitu. Jadi nggak semuanya negatif. Gitu ya. Tergantung implementasi apa yang kita gunakan gitu. Bahkan organisasi BNPT ya. BNPT ya. Itu oleh Pak Antonio Guterres, Sekjen PBB, itu dikritisi penggunaan kosakata radikalisme oleh BNPT Indonesia itu dikritisi. Oh gitu. Bahwa radikal itu tidak kemudian berkonotasi negatif. Ada definisinya yang positif, yaitu apa? Berpikir sampai ke akar. Radikal. Bukankah ketika ada persoalan, orang itu harus memikirkan persoalan itu sampai ke akarnya? Iya. Agar apa? Agar menemukan solusi yang betul-betul tepat menjawab persoalan. Oh iya. Kalau nggak sampai ke akar, misalnya kita, ada persoalan karhutlah. Akar masalahnya apa? Akhirnya kita ya hanya sekedar memadamkan gitu kan. Gitu terus ujungnya kan. Iya, akar masalahnya apa enggak difahami. Kalau akar masalahnya difahami, mungkin lah penduduk itu masyarakat Peladang itu membakar itu karena butuh abunya. Abunya untuk apa? Untuk pupuk. Berarti kebutuhan tanah gitu kan. Kebutuhan sesungguhnya berarti adalah pupuk. Nah, kan gitu. Berarti harus disediakan pupuk agar dia tidak membakar. Nah, gitu. Itulah berpikir radikal. Iya. Jadi enggak sampai ke akar-akarnya kita memecahkan masalah gitu ya. Bahwa ternyata mereka itu membakar ya karena butuh pupuk.
Iya. Jadi ya ini kalau diteruskan nggak selesai. Oh, nggak selesai. Malah makin nyamuk lagi tadi ya sebenarnya. udah ini saya mau closing. Udah kebiasaan sebagai MC nih Pak ya. Justru saya yang pengen closing statement sebenarnya. Oh gitu. Tapi karena tadi ada bahasa dari beliau, nggak apa-apa. Oh. Udah pakai aja. Nanti aku yang nyebut humaniora gitu. Kalau gitu gini aja Pak. Let us keep humanize human with humanity. Takut salah. Tulis. Gimana kalau gini aja Pak? Saya closing sebagai saya seorang MC. Bapak lanjutin dengan kalimat statement dari humaniora tadi. Oh ya. Saya sebutin humanioranya. Oh iya. Oke. Sip nggak tuh? Boleh. Deal ya. Oke ya, kita ini. Iya, sip ya. Thank you kawan-kawan semua dari Humaniora Studio. Yang ini ini kebiasaan nih. Yang dimana saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Eko Bintara yang sudah undang saya ke sini untuk berbicara. Mas Eko Bintara lah biar. Mas Eko Bintara biar agak muda kan. Ya, Mas Eko Bintara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga mungkin rekan-rekan lainnya untuk berbicara panjang lebar di sini sampai nggak kerasa 1 jam. Dan ini udah 1 jam lebih dan kita harus closing dan closing statement kita sampai di sini. Terima kasih kami ucapkan juga. And ini ada statement dari Pak Eko Bintara. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.